teman-teman Sande Geng, kenalin nih namaku Piku. Sebelum kita mulai ibadah, Piku mau ngajakin kalian main dulu nih. Yuk, yang bisa jawab tulis di kolom komentar ya. Pertanyaan yang pertama, berapakah jumlah dari apel dalam gambar ya? Ayo dicek ada berapa sih apelnya dalam gambar. Ayo dihitung pelan-pelan ya teman-teman ya, jangan sampai kelewatan. Wah, waktunya berjalan sangat cepat loh. Ayo dihitung berapa jumlah dari apel. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, jawabannya yaitu adalah ada 3 apel. Yeay. Kemudian soal yang kedua, kita berapakah letak dari Angry Birds berwarna biru? Ayo dicek, dilihat, ayo di mana ya kira-kira Angry Birds yang berwarna biru? Apakah di nomor 1, 2, atau 3 ya Angry Birds-nya? Jangan sampai salah ya. Yang benar yaitu nomor berapakah letak dari Angry Birds berwarna biru? Wah, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita lihat ya, jawabannya yaitu ada di nomor 2. Yeay, selamat ya. Kemudian soal yang terakhir yaitu nomor berapakah yang cocok untuk melengkapi puzzle di atas ya? Ayo, kira-kira nomor berapakah yang cocok ya? Apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 ya teman-teman ya? Yuk dicek tuh mana yang cocok ya kira-kira, dan jangan lupa dijawab ya. Wah, ini tinggal dikit lagi loh, tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Wah, jawabannya yaitu adalah nomor 1. Yeay, selamat ya teman-teman. Sudah cukup nih game dari Piku. Sekarang Piku mau lanjut ibadah dulu ya. Bye-bye teman-temanku yang baik hati. Sampai ketemu lagi ya. Halo teman-teman, bertemu lagi nih bersama kakak yang akan menemani kalian untuk mengetahui apa aja sih mainan yang terkeren dan terlangka di dunia. Jadi ayo ikuti kakak ya. Yang pertama yaitu Furtego. Yang ini merupakan mainan yang bisa digunakan untuk berolahraga juga loh. Karena mainan ini membuat kita lompat-lompat seperti di trampolin loh. Wah, keren ya. Kemudian ada Pop Knock Out. Kalau yang ini merupakan mainan yang sangat keren loh, karena permainan ini merupakan permainan tenis meja, tapi yang didesain dengan alat yang modern. Wah, jadinya kelihatan menarik ya permainannya. Tuh, ada lampu-lampunya juga. Tambah menarik bukan ya? Kemudian ada Fly Nova. Kalau yang ini merupakan mainan yang mirip banget dengan fidget spinner. Tapi tentunya bedanya yaitu mainan ini bisa terbang ya. Wah, canggih juga ya mainannya. Kemudian
Kemudian ada Spider Pig. Kalau yang ini merupakan robot yang canggih sekali loh, karena bisa berjalan dan masuk dengan apa saja yang kita perintahkan ya. Wah, lucu ya, kayak remote control bukan ya. Kemudian yang terakhir yaitu ada Selfie Destroyer. Kalau ini tentu suka banget kalian, karena merupakan mainan tembak-tembakan loh, kayak PUBG itu loh, Free Fire juga. Wah, canggih sekali kan ya. Dan tentunya aman loh, karena bahan tembakannya terbuat dari busa. Wah, menarik sekali kan ya. Ya, sampai di sini dulu ya kakak menemani kalian. Selamat beribadah dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Halo teman-teman. Jadi kesimpulannya Double kill. Nah, kalau main di rumah juga kayak gitu. Triple kill. ini lagi deh terus Maniac. kita juga ya ayo kita bareng di tengah, ayo. Savage. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. Halo Dedi, sebelum kita ibadah, yuk kita lihat ibadah kita minggu lalu. Itu bahagia dan bersukacita hari ini. Dan ayat kita minggu ini ada di dalam Mazmur 16 ayat yang ketiga, Mazmur 18 ayat yang ke-36. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Bilang mau mati langsung dia menghadap tembok. Alkitab bilang ini, dia nangis, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan yang baik? Bukankah aku setia sama Tuhan? Bukankah aku baik, orang yang baik di hadapanmu? Kok aku mau mati? Dan Tuhan mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Mari kita
siapa yang siap beribadah semuanya bangkit berdiri. Yuk katakan haleluya. 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 Oke, yang di rumah juga katakan haleluya. 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 Oke, yang siap memuji Tuhan, semuanya kita mau berdoa. Kak Nova, jangan lupa ya tetap 3M. Mencuci tangan. Aduh hebat. Aduh hebat. Siapa itu namanya ya? Siapa? Oh Hiskia, hebat loh Hiskia, good job. Oke, jangan lupa tetap 3M kita, oke? Yuk kita mau berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Sudah? Shh. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Kami anak-anakmu Sandegeng akan memulai memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, jikalau ada teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam perjalanan, Tuhan hentar sertai, tibakan di rumahmu dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau hadir di setiap puji-pujian kami. Ada suasana surga di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah Sandegeng ini. Kami mau serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Yuk, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau tepuk tangan dulu Tuhan kita. Haleluya. Kita mau menyanyi dan kita mau memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Kita mau menari bersama-sama ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Katakan bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Anak-anak ya, bila Roh Allah ada di dalam, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi ya, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti
tepuk tangan. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Anak-anak ya, yang paling keras ya nyanyinya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Wow, silakan duduk. Puji Tuhan, anak-anak, senang sekali ketemu kalian hari ini. Siapa yang setiap minggu selalu semangat beribadah, angkat tangannya. Teda juga setiap hari minggu paling pengen ketemu sama kalian. And hari-hari ini tahu nggak? Masih banyak mereka yang sakit, yang suka sakit, karena itu seperti tadi dikasih tahu, kita tetap harus menjaga kesehatan ya kan. Harus menjaga kesehatan dan harus makan yang banyak, tidur yang cukup, dan jangan jalan-jalan melulu gitu ya. Oh ya, Teda mau menyambut setiap kalian yang datang, selamat datang di Gereja Anak Elohim, juga khusus mereka yang online. Yang nggak sempat datang ke tempat ini, mungkin kalian dari luar kota atau hari ini berhalangan datang, welcome di Sunday Gang Gereja Anak Elohim. Semoga setiap minggu kalian bisa datang langsung onsite. Kita ada setiap jam 8.30. Nah, selain itu, selain kita harus menjaga kesehatan, kita harus hidup dengan baik, kita taat orang tua, kita sayang sama teman kita. Setiap hari kita harus love our Bible. Coba dikeluarkan. Bible-nya siapa yang bawa hari ini? Cepetan. Dalam hitungan ketiga, yang semangat cepetan. Sudah? 1, 2, 3. I love my Bible and yes, we love our Bible. Dan ayat kita hari ini ada di Mazmur 103 ayat yang Mazmur 103 ayat yang ke-17. Yuk dibaca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Come on, anak-anak, siapa yang takut sama Tuhan, kasih setia Tuhan, gak pernah ninggalkan kamu. Siapa yang mau dikasihi Tuhan? Ya, kita mau dikasihi Tuhan. Kita mesti, kalau tuh kita mau dikasihi Tuhan selama-lamanya, kita mesti takut akan Tuhan. Siapa yang punya ayat hebat hari ini? Cepat lari ke depan. Siapa punya ayat hebat? Ya, Wildy punya. 1, 2, 3, 4. Oke, good. 5, oke. John 15 verse 12.
My command is this, love each other as I have loved you. Artinya Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yes, so good, so good. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ayo Wildy, anak pintar. Matius 5:14a, kamu adalah terang dunia. Yes, amin. Kamu terang pegang sayang. Ephesians chapter 4 verse 32. Instead be kind to one another, compassionate, forgiving one another, just as God in Christ also forgave you. Artinya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin, amin, so good. Ayo, bisa pegang sendiri, mic-nya? Enggak bisa, oke, Teja pegangin. Yuk. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amin. 1 Thessalonians 5:18. Wow, 1 Thessalonians 5:18, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. So good, so good. Berdiri sini dulu, kamu sekarang. Filipi 4. Sini hadap depan, hadap teman-temannya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ya, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala kepenuhanmu. Siapa yang beriman atas ini tepuk tangan. Yes, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sekarang kita akan memberi. Selamat pagi anak-anak. Mana suaranya selamat pagi? Selamat pagi. Sekarang waktunya kita untuk memberi persembahan. Kalau kita memberi persembahan itu kepingin diterima Tuhan atau enggak? Pingin ya. Nah, ada satu syarat di dalam Alkitab. Mari kita baca di 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Maksudnya kalau kita memberi sedikit, memberi banyak, bukan Tuhan terus diterima yang memberi banyak, enggak ya. Tetapi apa yang ada pada kita. Dan Tuhan ingin kita memberi dengan rela hati. Contoh sederhananya gini, pada saat kita mau memberi, kita mikir, kok sayang ya kalau persembahan ini diberikan. Enak diberikan es krim, diberikan mainan, itu namanya enggak rela hati ya anak-anak. Kalau kita rela hati, kita memberi dengan sukacita, penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita mau memberi, sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh bersyukur, merasakan segala anugerah Tuhan, segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan memberi persembahan dengan rela hati, dengan sukacita penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak nanti bisa memberikan persembahan lewat kantong kolektor yang sudah disediakan. Dan yang bagi ibadah online bisa memberikan lewat BCA, OVO, atau GoPay seperti biasanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah sekarang siapa yang berulang tahun pada bulan Oktober? Nah, cepat maju ke depan dengan cepat berdiri di sini. Yuk. Wow, kita akan berdoa buat teman-temanmu yang berulang tahun pada bulan Oktober. Wah, banyak sekali. Yes, kita mau berdoa buat setiap mereka. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to
Happy birthday to you. Ayo yang semangat nyanyinya. Happy birthday, happy birthday to you. Tepuk tangan buat semuanya. Sekarang ditiup lilin yang kecil-kecil aja, yang niup lilinnya. Dalam hitungan ke 1, 2, 1, 2, 3, dikipas-kipas aja, dikipas-kipas yuk. Ayo dibantu ngipasin biar mati. Ayo. Iya. Yuk sekarang kita berdoa buat mereka ya. Yuk semua. Wow. Oktober, so many, banyak sekali ya yang Oktober, puji Tuhan. Arahkan tangan kepada teman-temanmu. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa. Kami semua berdoa. Buat anak-anak yang berulang tahun bulan Oktober. Tuhan memelihara mereka. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan memegang kehidupan mereka. Mereka tidak akan pernah ditinggalkan. Mereka akan dikasihi. Mereka akan terus ada dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Tuhan berikan anak-anak ini masa depan yang luar biasa. Yang melekat kuat dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Masa depan mereka adalah masa depan yang luar biasa. Di depan mereka Tuhan, mereka ada berkat Tuhan. Dan mereka akan jadi berkat dimanapun mereka berada. Hamba berdoa Tuhan, kiranya anak-anak ini dari tempat ini Tuhan. Mereka yang berulang tahun ini Tuhan. Engkau berikan hati yang takut akan Tuhan dan hikmat yang luar biasa. Sehingga dalam kehidupan mereka Tuhan menjadi contoh Tuhan. Dan mereka akan bersinar Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, selamat ulang tahun. Silakan kembali ke tempatnya. Puji Tuhan, semuanya boleh bangkit berdiri. Siapa yang senang dikasihi Tuhan boleh lambaikan tangannya. Semua kita dikasihi Tuhan, amin. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita sebab Dia hebat, Dia besar. Amin, amin. Dan saat ini kita mari sembah Tuhan. Semua boleh mengangkat tangannya. Kita mau sembah Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hebat buat kami. Terima kasih Yesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise.
Angkat kedua tanganmu dan katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pagi ini Engkau sudah kumpulkan kami. Kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan. Betapa Tuhan Engkau mengasihi kami. Engkau mendidik kami melalui firman-Mu. Sebentar yang akan kami dengar Tuhan. Kami tahu Engkau baik buat kami semua. Engkau mengasihi kami. Supaya kami Tuhan saat kami mendengar firman-Mu. Dan kami boleh lakukan itu. Engkau bekerja di dalam setiap pribadi anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang sanggup mengubah sikap kami. Engkau yang sanggup mengubah segala keburukan kami. Sebab itu Tuhan, kami mengasihi, kami menyayangi firman-Mu yang selalu ingin kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami masih berkesempatan untuk mendengarkan dan kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong buat hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Pakai kehidupannya, urapi dengan kuasa-Mu, supaya kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu itu boleh merasakan dan mendapatkan berkat Tuhan melalui firman Tuhan pagi ini. Terima kasih, terima kasih. Kau dipermuliakan di dalam setiap pribadi anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Waduh, semangat semuanya. Siapa yang bersemangat mendengar firman Tuhan hari ini? Wah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama ya, firman Tuhannya. Siapa yang di sini suka mengikuti pertandingan? Wah,
ada pertandingan kalau kemarin 17 Agustus biasanya kan ada perlombaan. Siapa yang suka ikut perlombaan? Wah, lomba apa ya waktu itu? Ada yang ingat lomba apa waktu 17 Agustus kemarin? Lomba balap karung, lomba makan kerupuk, ya. Apalagi lomba apa? Loh, kalau berlomba sukanya jadi yang kalah atau yang menang? Siapa yang mau jadi yang kalah? Oh gak ada ya, cuma om aja nih. Ada yang mau jadi yang kalah? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi yang kalah. Oh ada loh, masih ada loh yang kepengen kalah. Tapi siapa yang kepengen jadi yang menang? Wah semua mau kepengen menang. Yang biasanya ngumpul-ngumpul buat main Mobile Legends, sukanya timnya menang atau timnya kalah? Menang, iya semuanya kepengen menang. Nah di Alkitab ada sebuah pertandingan. Pertandingannya ini enggak umum, enggak wajar. Kenapa? Karena pertandingannya ini waktu om baca, om pelajari, ini kok aneh ya, cara pertandingannya ini aneh. Enggak masuk akal cara pertandingannya. Tapi ada yang menarik yang kita bisa pelajari dari pertandingan itu. Nah, Alkisah pada saat itu di Israel ada seorang raja namanya Ahab. Siapa namanya? Bilang sama kiri kanannya, namanya Ahab. Coba bilang sama kiri kanannya. Ahab, ya. Raja Ahab ini, dia ini enggak baik. Dia ini jahat. Kenapa kok jahat? Dia menyuruh rakyatnya untuk berdoa kepada Baal, dewa-dewa Baal. Jadi mereka itu menyebutnya Dewa Baal, mereka menyembah Dewa Baal ini, mereka berdoa. Mereka lupa sama Tuhan Allah mereka. Mereka lupa sama Tuhan yang dulu sudah pernah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Mereka lupa. Yang mereka sembah sekarang siapa? Baal namanya. Nah, waktu Tuhan melihat bangsa Israel itu menyembah dewa-dewa yang lain, marah atau enggak Tuhannya? Marah, karena Tuhan itu enggak suka kita itu menyembah yang lain. Tuhan itu enggak suka kalau kita itu lebih mengidolakan orang lain, lebih mengidolakan hal-hal yang lain. Aku lebih suka mainan di rumah om daripada ke gereja. Aku lebih suka ini lihat TikTok daripada baca firman. Wah itu sudah enggak baik. Itu Tuhan jadinya sedih. Tuhan jadinya sedih, itu enggak disukai sama Tuhan. Nah Tuhan pada waktu itu apa? Dia tidak menurunkan hujan sama sekali. Bahkan embun pagi tidak ada. Jadi pada waktu itu di Israel tidak ada hujan, tidak ada embun. Banyak, kalau tidak ada hujan tanamannya bisa hidup atau tidak? Atau tambah subur? Enggak ya. Kalau tidak ada hujan, tanamannya mati semua. Kering tanamannya kering. Kalau tanamannya kering, binatangnya bisa makan atau tidak? Enggak ada juga makanannya. Hewan-hewan pun mulai enggak bisa makan, enggak bisa minum. Lama-lama kelamaan hewannya kurus, tambah kurus dan akhirnya mati. Hewannya mati, tanamannya enggak ada. Aduh susah ya. Gara-gara apa? Mereka enggak mau menyembah Tuhan. Mereka lebih mengidolakan Dewa Baal. Mereka mengidolakan yang lain. Mereka lupa sama Tuhan Allah yang lain. Tuhan Allah tadi lupa. Nah, ada seorang nabi namanya Elia. Tadi nama rajanya siapa? Ahab. Nabinya namanya siapa? Elia. Nah, Elia ini diutus sama Tuhan. Katanya Tuhan, kamu pergi temui Raja Ahab. Aku mau menurunkan hujan. Hah? Tuhan, ngapain aku ke sana? Nanti dia tuh marah-marah. Karena dia tuh pikir gara-gara aku, bangsa Israel ini enggak dapat hujan. Katanya Tuhan, kamu tetap harus pergi. Elia ini karena dia ini orangnya taat, dia tetap pergi. Dia menemui Raja Ahab. Dikatakan bahwa Raja Ahab, aku mau berjumpa dengan kamu. Nah Raja Ahabnya marah.
Wah, kamu ini nabi yang bikin kemarau panjang. Kamu itu nabi yang membuat kekeringan di seluruh bangsa Israel. Gara-gara kamu itu loh. Wah, Nabi Elianya takut ketemu raja. Ada prajuritnya banyak. Dia takut, aduh. Tidak, bukan karena aku. Itu karena kamu, raja. Kamu itu berbuat jahat. Menyuruh semua bangsa Israel untuk berdoa kepada Baal, dewa Baal. Bukan sama Tuhan. Harusnya kamu tuh beribadah sama Tuhan. Wah, tapi tenang, Tuhan sudah mau menurunkan hujan. Oh ya, tapi sebelumnya kita mau bertanding dulu. Kita mau berkompetisi dulu. Kompetisinya apa? Makan kerupuk? Enggak. Kompetisinya apa? Nanam tanaman? Bukan. Nah, kompetisinya apa? Kalian katanya kepada Raja Ahab, coba kumpulkan semua bangsa Israel ke Gunung Karmel. Siapa kelas Karmel di sini? Ada kelas Karmel? Wah, ada kelas Karmel. Jadi di Gunung Karmel mereka ngajak semua bangsa Israel berkumpul, ditambah juga aja nabi-nabi Baal. Jadi dewa Baal itu juga punya nabi loh. Jumlahnya itu ada sekitar 450 orang. Wah, banyak ya. Kurang lebih seperti anak-anak ini semua nih. 450 orang kayak gini lagi ngumpul jadi satu. Ini semuanya nabi-nabinya dewa Baal. Banyak. Nah, mereka akan bertanding dengan siapa tadi nabinya? Elia. Satu lawan berapa? Wah, banyak ya. Kira-kira yang menang siapa? Yang satu atau yang 450? Oh, kok bisa? Lo kalah jumlah lo. Kalau tarik tambang kan menang yang 450. Ayo. Nah, tapi pertandingannya ini berbeda. Pertandingannya ini berbeda dibandingkan yang lain. Mereka akhirnya berkumpul di Gunung Karmel. Nabi Elia dia berdiri di sini dan para nabi yang banyak itu berdiri di sini. 450. Elianya ya keder ya asalnya ya. Waduh, kok banyak ya. Tak pikir nabinya sedikit, ternyata banyak ya. Waduh, gimana ya ini bisa atau enggak ya. Nabi Elia ini bilang, oke, kita bertanding ya hari ini ya. Para nabi kita bertanding ya. Hari ini ada hewan kurban. 2 ya, ada lembu. Ada 2 lembu, ada kayu, ada batu-batu mesbah. Semuanya kita bertanding, kalian boleh mempersembahkan korban, kalian boleh menata korbannya dengan baik. Tapi satu syaratnya, kalian tidak boleh menggunakan api untuk membakarnya. Hah? Gak boleh pakai api. Kalau mempersembahkan korban, itu waktu itu adalah korbannya dibakar di atas mesbah menggunakan api. Nah, kalau nggak pakai api terus pakai apa? Nabi Elia bilang, kalian harus berdoa. Panggil Tuhan Allahmu itu, Tuhan Baalmu, dewa Baalmu. Suruh dia itu menurunkan api. Nanti aku juga akan berdoa kepada Tuhanku untuk menurunkan api. Kita lihat Tuhannya siapa yang lebih hebat. Tuhannya siapa yang lebih kuat. Tuhannya siapa yang lebih besar. Wah, Nabi Baalnya ini percaya diri. Kenapa? Jumlah mereka banyak. Bisa pasti. Tuhan kita Baal pasti mendengar. Oke, karena jumlahnya kalian lebih banyak, kalian mulai lebih dulu ya. Nah, mereka Nabi Baal ini apa? Mulai menata. Mereka mulai potong-potong lembunya, ditata di atas mesbah. Mereka mulai berkeliling tuh. Wah, mereka mulai berkeliling. Mereka mengelilingi mesbahnya. Berkeliling, panggil sambil menari gitu ya. Mulai dari pagi sampai siang. Mereka panggil, Baal turunkan api, Baal turunkan api, Baal gitu. Mereka berusaha memanggil. Nabi Elianya ini kan nunggu nih, capek duduk. Mana ini kok gak datang apinya. Dia bilang, Nabi mungkin Tuhannya lagi tidur. Coba lebih keras lagi bubuk mungkin. Coba dipanggil lagi atau mungkin lagi ke pasar. Dewanya lagi ke pasar, belum dipanggil. Coba
di WA dulu, panggilannya kurang, ditelepon. Dia lebih keras lagi, Baal, sampai lompat-lompat. Bahkan ada yang mereka sampai melukai tangannya, sampai mereka berdarah-darah. Manggil Baal, Baal, mereka berusaha menurunkan api. Apinya turun atau enggak kira-kira? Sampai mereka capek. Bahkan mereka tuh sampai ada yang kerasukan. Karena apa? Kecapean. Sampai mereka kerasukan, sampai ada yang kelelahan. Mereka panggil-panggil kelelahan. Pada akhirnya sampai dengan siang hari tidak terjadi apa-apa. Dewa Baal yang mereka panggil-panggil sembah tidak bisa menurunkan api. Enggak ada dewa Baalnya. Lembu yang tadi sudah ditata enggak terjadi apa-apa. Tetap di situ. Bahkan berantakan semua. Karena apa? Sudah orang-orangnya capek semua di situ. Akhirnya Nabi Elia berdiri dan dia berkata kepada bangsa Israel yang ada di situ di Gunung Karmel itu. Mari dekat-dekat ya, sekarang dekat-dekat ke aku. Kalian mendekat ke aku, lihat apa yang akan kulakukan. Pada waktu Nabi Elia ini hendak memulai membuat korbannya, membuat mezbahnya, apa yang dilakukan pertama kali? Yang dilakukan adalah dia mulai menata batu satu persatu. Dia ambil 12 batu, sejumlah suku-suku di Israel ada 12. Dan dia apa? Ditata, dibangun dengan baik. Anak-anak, pada waktu kita mau ketemu Tuhan, pada waktu kita mau jumpa sama Tuhan, kita harus lakukan sama seperti Elia tadi loh. Dia mulai menata mezbahnya dulu. Enggak sekedar asal-asalan. Itu sama kayak kita setiap hari kita harus bangun hubungan sama Tuhan. Nata mezbah, nata batu, itu kayak tempatnya persembahannya kita sama Tuhan. Tempatnya kita ketemu sama Tuhan. Kita perlu persiapkan hati kita. Buat anak-anak yang besar. Waktu dikatakan kita menata mezbah, itu sama seperti kita sedang menyiapkan waktu kita untuk baca firman. Setiap hari bacalah firman. Memulai hari seperti Elia. Menata mezbah terlebih dahulu untuk korban. Itu yang dilakukan sama Elia. Dia menata mezbah satu persatu, batunya 12 itu ditata. Supaya apa? Mezbahnya sesuai. Jadi enggak berantakan, enggak asal-asalan. Selanjutnya apa? Ditata kayunya, dipotong-potong lembunya, dipersiapkan korbannya. Selanjutnya apa dilakukan sama Elia? Berdoa langsung? Tidak. Elia itu minta kepada hamba-hambanya, kalian ambil 4 buyung air. Nah, 4 buyung air itu kayak tempayan ya. Satu buyung itu sama seperti kapasitasnya itu seperti galon aqua itu ya, galon mineral ya, tahu ya, galon. Jumlahnya 8, kurang lebih 8 galon. Banyak atau sedikit? Banyak. Itu satu tempayan, satu buyung. Bayangkan ini 4 buyung. Berarti total ada sekitar 8 kali 32 buyung, 32 galon. Bayangin ini 32 galon diambil, disuruh apa? Disiramin tuh di atas lembunya. Lembunya tadi kan di atas mezbah, disiram sebanyak 32 galon air aqua. Bayangin tuh ya. Bawa galon 32 disiram. Disiram ya. Disiramnya enggak cuma sekali. Disuruh ngulang sampai 3 kali. Wah, berarti 32 dikali 3. Ada 96 galon. Wah, hampir 100 galon ya. Bayangin siapa yang di rumah punya 100 galon? Ada enggak? Nah, 100 galon disiram ke dalam mezbah. Kira-kira mezbahnya banjir atau enggak? Banjir pasti dong. Nah, tapi kalian ingat gak? Masa itu adalah masa kekeringan. Kalau nyari air di masa kekeringan itu susah atau gampang? Susah. Orang-orang Israel pasti mikirnya gini. Lah, itu tuh air ya enak tak buat minum. Tak kasih buat hewan-hewanku. Kenapa kok harus disiram di mezbah itu? Sayang loh. Ada 100 galon air, kurang lebih 100 galon air, disiramin di atas mezbah. Ya kan harusnya itu dipakai buat minum, buat masak,
dibuat yang lain. Kenapa kok seperti itu? Nah, yang kita bisa pelajari apa? Elia pada waktu dia mau mempersembahkan korban, dia berusaha memberi yang terbaik buat Tuhan. Sesuatu yang berharga yaitu air. Air di masa kelaparan itu kan berharga, kekeringan itu berharga. Elia mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Sama seperti tadi waktu kita memberikan persembahan, Elia juga mau memberi yang terbaik. Sesuatu yang berharga. Harapannya apa tuh? Elia berkata apa? Enggak ada yang lebih penting dibandingkan Tuhan. Dibandingkan air-air yang berharga ini enggak ada yang lebih penting. Hanya Tuhan yang lebih penting. Dan maka disiramkan semuanya. Kurang lebih 100 galon air aqua tadi disiramin semua. Sampai penuh. Kemudian apa? Elia mulai berdoa. Dia berdoa, Tuhan Engkau yang melihat. Engkau yang melihat. Ini yang dikatakan sama Nabi Elia. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-37. Dikatakan, ini ayat hafalan kita juga ya, dicatat ya ayat hafalannya ya. Ayat 37 dikatakan bahwa, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Jadi dia berseru cuma 1 kali. Tadi kan Baalnya bolak-balik panggil-panggil ya. Ini cuma 1 kali. Dia berdoa, Tuhan kiranya Engkau yang datang. Supaya mereka tahu bahwa Engkau Tuhan yang lebih besar, lebih hebat dibandingkan Tuhan yang lain. Tiba-tiba, apa yang terjadi? Turunlah api dalam masa itu. Ada api yang turun membakar semuanya. Dari lembunya dibakar, kayunya dibakar, batunya dibakar. Bahkan air yang mengelilingi, yang membanjiri mezbah itu habis semuanya, tidak bersisa. Semuanya dibakar sama Tuhan. Hebat atau tidak Tuhan Allah kita? Hebat. Tuhan kita, Tuhan yang sama. Elia berkata bahwa dia berdoa sama Tuhan. Tuhan Engkau sanggup buat mujizat. Turunkan api. Dan Tuhan pun melakukannya. Wow, Tuhan kita itu Tuhan Allah yang hebat. Tuhan itu yang di kisahnya Elia sama atau berbeda dengan Tuhan Allah kita? Atau mungkin sudah beda mungkin ya. Beda atau sama? Yakin? Nah, Tuhannya masih sama. Dia enggak berubah. Tuhannya tetap tidak berubah. Tuhan kita, Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Dia Tuhan yang sama. Jadi apa yang kita mau belajari seperti Elia. Dia tuh Tuhan Allah yang hebat loh. Tuhan bisa menghentikan hujan. Dia bisa membuat kekeringan. Tapi dia juga bisa membuat api turun dari langit membakar korban. Luar biasa enggak Tuhan kita? Jangan pernah meragukan kuasanya Tuhan. Kalau kalian mulai merasa ragu, aduh Tuhan, aku ini kok enggak yakin ya Tuhan sama Tuhan ini. Lakukan sama seperti Elia, tata mezbah kalian, belajar, datang ibadah, memberi yang terbaik sama Tuhan. Datang sama seperti Elia lakukan. Maka Tuhan pun akan jawab. Dan Tuhan menjawab Elia bukan supaya Elia tampak hebat. Bukan supaya Elianya jadi, aku hebat ya. Aku ini loh bisa bikin sulap, bisa bikin mujizat. Turun api, turun. Bukan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Coba kalau kata Elia, aku tak berdoa supaya orang-orang itu membanggakan aku. Supaya aku bisa sombong sama mereka. Aku punya kekuatan, aku hebat misalnya. Kira-kira Tuhan bisa mengabulkan doanya Elia tidak? Tidak. Tuhan mengabulkan karena apa? Tuhan mau membuat mujizat supaya bangsa Israel percaya bahwa ada Tuhan yang lebih besar. Dan setelah mujizat itu dilakukan, apa yang terjadi? Bangsa Israel sujud menyembah dan mereka berdoa. Mereka berbalik dari menyembah Baal. Mereka menyembah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia menyembah Tuhan,
mengakui bahwa benar Dia adalah Tuhan yang besar. Dia adalah Tuhan yang lebih besar. Tuhan yang punya kuasa lebih dari semuanya. Siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar? Kalau kita pernah tahu, ini loh ada orang yang hebat, ada orang yang punya kuasa, atau ini loh ada dewa-dewa, atau ada sesuatu yang mengaku kita, wah ini lebih keren daripada Tuhan kita. Hari ini kakak mau bicara bahwa Tuhan kita itu lebih besar loh. Selama kita percaya sama Tuhan, Tuhan akan buat mujizat yang besar buat hidup kalian. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau membesarkan Tuhan. Kita memuji Dia karena Dia besar, karena Dia lebih besar dari segala yang ada. Haleluya, haleluya. Amen. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Lagu ini mengatakan bahwa Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang besar. Aku mengakui bahwa Engkau Tuhan Allah yang besar, melebihi dari segala yang ada. Kalau kalian di sini mempercayai Tuhan dan mengakui bahwa betul loh Tuhan, Tuhan Allahku itu besar. Dia sanggup berbuat mujizat yang besar buat aku. Saat ini yuk berdoa sama Tuhan. Nyanyi dengan sungguh-sungguh, muliakan Tuhan. Nggak usah bingung sama temanmu di kiri kanan, nggak usah bingung, nggak usah ribet dengan yang lain. Nyanyi, doa sama Tuhan. Angkat tanganmu, nyanyi sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang besar. Amin, amin. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord, ya, amin, haleluya. Oh, semuanya mengangkat tangan, tinggikan Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Beri pujian yang terbaik, beri pujian yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Oh Lord, oh Lord, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Anak-anak kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia tidak hanya menyembuhkan penyakit, Dia tidak hanya melakukan hal yang luar biasa, Dia menciptakan kita, bahkan hal yang gak mungkin mendatangkan api dari langit Tuhan sanggup. Tuhan kita hebat, dan Tuhan itu hebat dari dahulu, sekarang, selamanya. Dan kalau kamu yang lagi nonton YouTube, pertama kali mendengar tentang seorang Tuhan yang hebat ini, Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan yang hebat ini pernah turun ke dunia, lahir buat setiap kita, supaya Dia boleh menyelamatkan setiap kita. Melalui Dia datang ke dunia, mati, disalibkan, dosa kita ditebusnya. Kalau kamu ingin memiliki Tuhan yang hebat, mari, caranya sederhana, undang Dia masuk, mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Raja, memegang Dia, minta ampun atas semua dosamu. Dia sanggup ampuni kamu. Tidak ada yang mustahil. Senakal-nakalnya kamu, seburuk-buruknya kamu, ketika kamu datang minta ampun, Dia akan mengampuni kamu.
karena Dia mengasihi kamu. Dan di surga hanya ada orang-orang kudus yang sudah diampuni. Kalau kamu mau, mari berdoa bersama Teda. Yuk anak-anak kita semua berdoa. Tuhan Yesus, saat ini aku memutuskan untuk menerima Engkau, Tuhan yang hebat dalam hidupku. Masuklah dalam hatiku, dalam hidupku. Ampuni semua dosaku, dan aku berjanji akan memegang Engkau seumur hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Dalam nama Yesus aku berdoa. Dan hamba juga berdoa buat setiap yang ada di tempat ini Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Hamba berdoa kiranya Engkau menyertai setiap kami, tidak pernah meninggalkan kami, memelihara setiap kami. Hamba berdoa Tuhan kiranya setiap pribadi di tempat ini diberkati, pulang membawa berkat firman Allah, pulang dikuatkan, dan anak-anak dan setiap dewasa yang ada dilindungi oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan di sekolah, jadikan mereka anak-anak yang pandai Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau pulang. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Engkau menyertai kami dan memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai ketemu 8.30. Jangan telat anak-anak. Bye. Kalau ada pertanyaan, hubungi hotline kami. Happy Sunday. Haleluya, yes.